Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita coba merenungkan tentang pelayanan yang berhubungan dengan gereja atau eklesiologi. Untuk ini marilah kita lihat firman Tuhan, dan saya akan mengajak kita lihat dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4, demikian bunyinya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita renungkan, dan sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan. Setelah kami membaca firman-Mu, kami mau mencoba merenungkannya dan mencoba mengaplikasikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu tolong ya Tuhan supaya firman-Mu boleh memberikan kami sebuah pengajaran, dan Tuhan juga akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mohon dan berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata tentang pelayanan dalam konteks gereja, maka marilah pertama kita pikirkan apa itu gereja. Nah, gereja sebenarnya dimulai dari percakapan pada waktu itu Tuhan Yesus dengan para muridnya yang dicatat oleh Matius di dalam pasal 16. Nah, pada waktu itulah Tuhan Yesus bertanya tentang siapa dia, yang akhirnya Petrus menjawab mewakili teman-temannya atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain dengan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah pernyataan ini, atau boleh kita bilang sebuah pengakuan atau statement of faith, maka Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan gereja atau jemaat. Nah, jemaat yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah eklesia, yang sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Ek itu keluar, klesia adalah to call, dipanggil. Jadi dengan kata lain, jemaat di sini Tuhan Yesus katakan sebagai orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, pertanyaannya adalah keluar dari mana? Nah, ini sebetulnya secara singkat Tuhan Yesus ingin mengajak murid-murid itu keluar dari dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Maka Tuhan Yesus ingin orang-orang yang menjadi pengikutnya, khusus murid-muridnya, yaitu menjadi satu persekutuan yang berbeda dengan dunia. Jadi yang keluar dari dunia. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut, kalau mereka keluar dari dunia, berarti seperti apa kelompok ini? Maka inilah yang sering disebut sebagai umat Tuhan. Nah, umat Tuhan di dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kyriake. Sehingga akhirnya kata eklesia dan kyriake itu sering dipakai secara tumpang tindih atau overlapping. Jadi kadang-kali disebut dengan kyriake, kadang-kali disebut dengan eklesia. Tetapi akhir-akhirnya ternyata bapak-bapak gereja lebih senang memakai kata kyriake dibandingkan kata eklesia. Nah, kyriake inilah akhirnya berkembang, yaitu untuk menyatakan kumpulan umat Allah atau
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu mereka ini berkumpul dan mulailah tersebar kemana-mana. Nah, dari tersebar kemana-mana, nama Kyriake itu menjadi berganti-ganti. Misalnya orang-orang dari Amerika Latin mengganti kata Kyriake menjadi Iglesias misalnya. Dan orang Portugis mengganti dengan kata Igreja. Nah, pada waktu itu orang Portugis menjajah Indonesia dan sekaligus mereka juga mengabarkan Injil. Sehingga akhirnya dari orang-orang yang percaya itu mereka mendirikan Igreja. Nah, rupanya kata Igreja ini sulit mungkin diucapkan oleh orang Indonesia sehingga kata Igreja ini diganti menjadi gereja. Nah, inilah dia asal-usul dari kata. Jadi kalau kita berbicara gereja, kita berbicara bukan organisasi atau gedung, tapi kita berbicara soal perkumpulan atau persekutuan orang-orang percaya yang mempunyai pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita berkata persekutuan orang-orang yang percaya ini, di sini harus jelas. Yang dibilang persekutuan adalah berkumpulnya orang dengan orang. Jadi adanya pertemuan antara manusia dengan manusia yang menyembah Allah. Nah, sehingga di sini kita melihat sepertinya ada sebuah pertemuan yang secara jasmani orang bertemu dengan orang. Ini yang pertemuan di darat kita bisa katakan. Dan secara rohani orang demi orang yang berkumpul ini itu bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Nah, sekarang kita melihat perkembangan zaman ternyata berubah dengan luar biasa dengan adanya virus. Sehingga hal ini memaksa orang tidak bisa lagi bertemu dengan orang di darat. Sehingga terjadilah keterpisahan. Jadi secara jasmani sudah tidak lagi terjadi dan juga pertemuan di darat tidak lagi bisa terwujud. Dan disinilah kita melihat akhirnya yang pertemuan hanya pertemuan secara rohani. Maksud saya ialah yang manusia dengan manusia tadinya bertemu antara badan dengan badan, sekarang menjadi terpisah dan pertemuannya itu cuma merupakan pertemuan di angkasa. Jadi secara pikiran dengan pikiran. Nah, kumpulan pikiran dan pikiran ini itu berada di dalam satu persekutuan secara rohani dengan Tuhan. Nah, inilah rupanya yang terjadi sekarang. Nah, kalau ada orang bertanya kepada saya, apakah ideal gereja seperti demikian? Jadi tidak bertemu di darat, cuma bertemu di angkasa. Yaitu antara pikiran dengan alat-alat teknologi yang ada. Maka saya berani menjawab bahwa ini bukanlah sebuah persekutuan yang ideal. Karena seharusnya kembali, walaupun antara manusia dengan Tuhan itu pertemuannya secara rohani, tapi antara manusia dengan manusia yang lain harusnya terjadi sebuah pertemuan badan, fisik dengan fisik. Oleh karena itu saya berkata bahwa tidak ideal. Namun kita tidak bisa untuk memaksakan karena memang kita seperti dalam tanda petik dipaksa untuk tidak bisa lagi mengadakan pertemuan dengan pertemuan badan seperti ini. Nah, namun sekarang kita melihat ternyata keterpisahan ini itu berjalan bersamaan dengan terjadinya kemajuan dari teknologi. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa zaman sekarang terlepas daripada masalah virus yang membuat kita harus terpisah badan dengan badan. Nah, secara teknologi rupanya manusia itu sudah diarahkan untuk mengutamakan pertemuan yang bukan antara badan dengan badan, tetapi pertemuan di angkasa dalam tanda petik, yaitu dengan alat-alat dari kemajuan teknologi. Jadi dengan kata lain terjadilah pertemuan pikiran dengan pikiran. Nah, rupanya ini terus berkembang sampai manusia akhirnya lebih mementingkan pertemuan yang di udara tadi dibandingkan dengan pertemuan antara badan dengan badan. Saya memberikan contoh. Misalnya kalau kita ini disuruh pilih sekarang, kita bertemu dengan beberapa orang di sebuah tempat, atau kita boleh pilih pertemuan itu diadakan hanya melalui telepon atau HP misalnya. Nah, seringkali akhirnya orang lebih memilih pertemuan dengan telepon atau HP.
bukan lagi pertemuan di satu tempat. Karena memang di dalam kondisi kemajuan teknologi ini juga kondisi keadaan itu memaksa orang untuk tidak ingin untuk membuang waktu bertemu di satu tempat. Misalnya karena ada kepadatan penduduk, kemacetan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kalau kita melihat lebih jauh lagi, kalau misalnya kita sekarang disuruh pilih, ada pertemuan melalui telepon atau HP, atau hanya melalui WA. Nah, ternyata orang sekarang memilih melalui WA, karena melalui WA mereka tidak lagi perlu basa-basi. Jadi bukan hanya tidak ingin ketemu muka dengan muka, tetapi yang menarik, mereka lebih senang untuk dengar suara pun males. Jadi lebih senang dengan hanya melalui berita yang bisa mereka ketik. Nah, di sini kita melihat secara singkat bahwa manusia tidak lagi membutuhkan adanya basa-basi, tapi bisa dengan seenaknya karena tidak ketemu sehingga dia hanya melalui tulisan. Dan yang menarik lagi di sini kalau kita melihat melalui WA, di sini sekali ketik bisa juga langsung diterima oleh banyak orang. Nah, inilah yang kita lihat. Jadi teknologi juga mendorong untuk kita mengadakan pertemuan bukan badan dengan badan atau fisik dengan fisik. Nah, sekarang kalau kita berkata orang lebih senang memilih WA karena memang lebih mudah, akhirnya perkembangan dan kemajuan teknologi yang lebih maju ini memberikan kepada kita itu sebuah sarana, yaitu sarana di mana kita bisa bertemu sekarang, melihat muka dan juga dengan suara. Dan yang menarik, sarana dari kemajuan teknik ini yaitu bisa menjadikan banyak orang berkumpul yang akhirnya seperti mereka bertemu, padahal semuanya itu hanya melalui sarana teknik yang maju. Nah, misalnya kita kenal dengan Zoom sekarang. Nah, di dalam keadaan demikian ini lebih menariknya, orang lebih senang dengan cara ini karena rupanya tempat tidak lagi menjadi semacam hambatan. Karena kita di sini bisa saja langsung mengadakan kontak dengan orang-orang yang sangat jauh dari kita. Sebaliknya mereka juga terhadap kita. Nah, jadi dengan kata lain singkatnya, orang lebih senang sekarang bertemu bukan antara fisik dengan fisik. Karena selain adanya kemajuan teknik yang membuat kita terdorong ke sana, juga kita melihat bahwa kita sekarang ini lebih simpel karena kemacetan bisa dihindari dan kita juga bisa tampil apa adanya, nggak usah berdandan, nggak usah membuang waktu untuk hal yang seperti demikian. Nah, inilah yang terjadi, perubahan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kalau bertanya demikian, kalau gereja seperti ini, jadi pertemuannya hanya demikian, apakah ideal? Saya sendiri rasa tetap tidak ideal. Karena saya melihat di dalam Alkitab yang diinginkan oleh Tuhan pertemuan itu bukan cuma ada di dalam alam hayal atau di angkasa sana, tetapi yang ada adalah pertemuan betul-betul ketemu antara fisik dengan fisik. Nah, tetapi kalau kita berkata ini tidak ideal, kita juga harus jujur dan kita juga harus berani melihat sebuah kenyataan, yaitu bagaimana kita harus bisa mengadaptasi dengan keadaan yang seperti demikian. Injil tetap tidak berubah, sedikit pun tidak berubah. Namun cara untuk Injil itu bisa kita aplikasikan atau Injil itu kita beritakan, itu bisa saja menjadi berubah. Nah, di dalam keadaan demikian, kalau kita kembali melihat kemajuan teknologi, maka kita melihat kita ini tetap bisa bersekutu, bisa hidup bergereja, dan kita bisa tetap mengabarkan Injil. Jadi Injil yang tidak berubah sekarang disampaikan dan diaplikasikan dengan cara yang berbeda. Jadi caranya yang berbeda. Nah, sekarang kembali adanya satu kenyataan teknologi yang membuat kita ini berpikir lebih serius. Di sini misalnya kita melihat kita membuat berita atau kita mengirim berita. Nah, ternyata manusia sekarang ini dalam tanda petik kembali seperti kecanduan dengan apa yang dibilang HP. Coba kalau kita mau lihat di mana-mana, semua orang, baik dia lagi nongkrong di satu tempat atau di pinggir jalan atau di toko atau di kantor bahkan pada waktu kerja,
tetap HP itu tidak pernah lepas. Dan yang menarik, banyak juga orang yang akhirnya, walaupun dia masih setir mobil, HP itu tidak pernah lepas. Nah, dengan kata lain, di sini kita melihat HP sekarang ini udah menjadi pegangan yang luar biasa. Itu dimanapun dan kapanpun. Dan kita melihat itu tidak mengenal tingkat. Dari orang yang paling tinggi tingkatannya sampai orang yang paling bawah misalnya. Dan juga menarik, itu tidak tergantung dari umur. Nah, kalau kita berbicara kecanduan, orang tidak bisa lepas dari HP. Kita melihat sekarang orang semua megang HP dan membaca berita. Nah, selain membaca berita, orang ingin mengirim berita. Bisa mengirim, dia yang menuliskan sendiri, bisa juga dia cuman copy paste. Yaitu dia ambil yang dia dapat dan dia sebarkan ke tempat yang lain. Dan yang menarik, kecanduan seperti ini, yaitu di mana orang ingin menyebarkannya, itu kadangkali berita yang belum dia baca. Nah, jadi di sini kita melihat orang sudah betul-betul tidak bisa lepas daripada alat kemajuan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nats yang tadi kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 tadi. Di sini Paulus jelas menerangkan atau memberi pesan kepada Timotius bahwa jangan pernah stop untuk memberitakan Injil dan tidak pernah stop untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan jelas di sini Paulus menekankan baik atau tidak baik waktunya. Artinya itu harus dilakukan kapan saja dan tidak bisa tergantung daripada perasaan. Misalnya mood kita lagi senang atau mood kita lagi tidak enak, itu tidak boleh tergantung dari situ. Jadi baik atau tidak baik. Jadi apapun yang sedang terjadi pada kita dalam perasaan kita, tetap memberitakan Injil kebenaran dan menyatakan kebenaran dari Injil itu tidak bisa berhenti dan harus terus dilakukan. Nah, sekarang kalau kita bicara demikian, ternyata kita melihat di dalam surat ini, Paulus menekankan jelas bahwa sekarang dunia ini ada bahaya di mana banyak orang-orang yang jahat yang memberitakan tentang sesuatu yang jahat. Dan yang menariknya, berita jahat yang mereka sebarkan itu seringkali mereka ambil dari Alkitab atau dari Injil. Jadi dengan kata lain mereka mencoba memanipulasi berita, yaitu menyebarkan berita yang sebetulnya palsu. Nah, di sini kalau kita melihat lebih jauh lagi, ternyata Paulus tekankan lagi. Orang rupanya lebih senang mendengar sesuatu yang wah, seru rasanya, walaupun itu sepertinya tidak benar, bahkan Paulus tekankan, itu adalah sebenarnya dongeng. Nah, inilah manusia yang senang melakukannya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh misalnya. Kita misalnya sedang membaca berita. Satu berita yaitu berita tentang sesuatu yang adem ayem. Misalnya ada seorang tua yang dengan tenang hidupnya dikelilingi oleh anak yang akrab, dengan cucunya, dengan menantunya, dengan suasana yang sangat bukan main baiknya. Dengan berita lain yang sangat heboh. Misalnya dalam berita itu ada seorang yang jatuh terus meninggal, akhirnya tergilis dengan kendaraan berat dan akhirnya otaknya berhamburan misalnya. Nah, kalau kita disuruh pilih dua atau orang-orang disuruh pilih dua berita ini, yang mana yang mereka senang dengar baca? Ya, yang mereka senang dengar atau baca, yaitu berita yang begitu seru. Nah, disinilah kita melihat. Oleh karena itu kejahatan yang dikemas dengan dongeng-dongeng itu menjadi kegemaran bagi setiap orang. Nah, dalam surat inilah Paulus berkata, jangan pernah diam. Sebab kalau kita berdiam berarti kita itu sedang menyuburkan yang jahat untuk berkembang. Oleh karena itu terlepas dari zamannya ini, gereja ideal atau tidak ideal, khususnya di dalam hal kebaktian, tetap Paulus melalui suratnya ini ingin mengajak kita untuk tidak bisa berdiam, tapi harus berani melakukan sesuatu yang benar dan tetap berbicara penginjilan itu tidak bisa berhenti. Nah, dunia memang memaksa kita untuk memberitakan yang jahat karena memang itu ada dalam natur kita. Tetapi di sini Paulus menekankan sekali dalam suratnya kepada Timotius bahwa kita harus benar-benar tetap memberitakan apa yang benar. Nah, sekarang kita melihat
ada elektronik atau alat dari kemajuan teknologi. Nah, ini bisa dipakai untuk kejahatan dan bisa dipakai untuk kebenaran. Nah, sekarang kalau orang-orang jahat memakainya ini untuk memberitakan kepalsuan dengan dongeng-dongeng, dan kita, kalau kita berkata kita mau memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, tapi kita berdiam, maka berarti kita kembali menyuburkan kejahatan-kejahatan untuk terus berkembang. Dan berbicara kejahatan yang berkembang, coba kita perhatikan. Memang ada pepatah yang berkata, suatu kebohongan atau ketidakbenaran, kalau itu diucapkan berkali-kali, akan nancap di pikiran orang menjadi sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itulah, memang tidak ideal gereja, tetapi dengan alat teknologi, di mana suasana memaksa untuk kita tidak bertemu secara badan dengan badan, marilah kita untuk memanfaatkan juga kemajuan teknologi ini untuk menstop ketidakbenaran ini, tapi untuk menyatakan kebenaran dengan alat-alat yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita melihat sekarang dunia terus berubah, tetapi Injil tidak berubah. Semua berubah, sehingga cara pun bisa berubah. Nah, sekarang bagaimana gereja harus pandai-pandai untuk memakai kemajuan teknologi ini untuk bagaimana berita Injil yang tidak pernah berubah itu bisa sampai. Nah, sebagai penutup, kalau saya berkata tadi tetap pertemuan di udara ini tidak ideal, maka sekarang hendaknya gereja juga mulai mempersiapkan atau memberikan satu dorongan kepada jemaat supaya jemaat tidak stop dengan puas bertemu hanya di udara. Jadi melalui alat-alat elektronik atau alat-alat kemajuan teknologi. Tetapi ajaklah jemaat untuk tetap mempunyai kerinduan kembali ke dalam persekutuan yang ideal, yaitu adanya pertemuan antara badan dengan badan. Nah, inilah yang bisa kita lihat gereja pada zaman sekarang. Tapi marilah kita hadapi tantangan ini dengan kita juga berani memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyatakan kebenaran dari Tuhan dan mempersiapkan supaya kelak kalau sudah bisa pertemuan antara fisik terjadi, jemaat masih tetap mempunyai semangat untuk datang ke gereja, yaitu adanya persekutuan secara fisik dengan sesama jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Ya Bapak, secara singkat kami melihat kemajuan teknik yang berbarengan dengan kami dipaksa untuk tidak boleh bertemu. Biarlah kami memanfaatkan alat teknologi ini supaya kami tetap boleh memberitakan Injil dan supaya kami tetap memegang Injil sebagai sebuah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.